Halo guys, jumpa kembali di channel Cahaya Timur Sel Palembang. Guys, untuk kamu yang lagi cari ponsel namun bingung cari toko terpercaya, bisa kunjungi store online kami di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada dengan search kolom Cahaya Timur Sel atau klik link pada deskripsi video. Dan jika kamu ingin datang langsung ke toko fisik kami, kamu bisa kunjungi kami di Jalan Angkatan 66 seberang Apotika 24 Kota Palembang. So kali ini kita akan review produk terbaru dari Xiaomi yang telah resmi meluncur di pasar Indonesia dengan menawarkan spesifikasi yang cukup mumpuni, desain upgrade lebih menarik, dan juga punya performa upgrade cukup handal di kelasnya. Lalu apa saja spesifikasi yang lengkapnya dari ponsel satu ini? Tonton terus videonya sampai habis guys. Pertama dari segi desain kotaknya dulu, sama dengan desain pendahulunya, Xiaomi memberikan kemasan kotak berwarna putih dengan menampilkan preview ponsel di bagian depannya. Juga tertulis Redmi Note 14 5G dan juga ada logo Xiaomi. Lalu ada 108MP AI kamera dan 45 turbocharge. Lalu di samping kanan kotaknya tertulis Redmi Note 14 5G, kemudian di samping kiri kotaknya tertulis Powered by Xiaomi HyperOS. Sementara buat sisi atas dan bawahnya polosan aja. Sedangkan buat sisi bagian belakangnya terdapat 6 selling point dan ada garansi 15 bulan dengan syarat dan ketentuannya. Informasi warna dan RAM dapatnya di warna Midnight Black dengan RAM sebesar 8 plus 256GB. Lalu ada informasi email, barcode, serta alamat produksi. Kita langsung aja buka kotaknya buat tahu isi dalamnya dapat apa aja. Begitu dibuka kita dapat selembar sapaan dan ucapan terima kasih. Lalu ada kotak organizer yang isinya SIM injektor, kartu garansi dan buku panduan, softcase jelly berwarna hitam keabuan, dan yang terpenting kita dapat unit ponselnya yang terbungkus plastik. Kemudian ada adapter charger di 33 watt dan kabel USB Type-C. Dari sektor desainnya, Redmi Note 14 5G hadir sedikit berbeda dengan seri 4G-nya. Di seri 5G-nya ini, bodi utamanya dibuat sedikit melengkung di setiap tepinya dengan finishing matte halus yang menambah feel genggam jadi lebih pas dan makin nyaman. Serta punya build quality yang oke, bodinya terasa solid dan compact dengan ketebalannya di 7,99 mm dan berbobot di 190 gram, sedikit lebih ringan dibanding seri 4G-nya. Sementara berkat finishing matte-nya, bodi utamanya jadi bebas noda sidik jari dibandingkan seri 4G-nya, serta menggandeng fitur proteksi yang tersertifikasi IP64 yang artinya tahan terhadap guyuran air dan terpaan debu. Ini menjadi salah satu peningkatan dari sektor ketahanannya, berbeda dengan Redmi Note 13 5G kemarin yang hanya dibekali IP54 yang hanya mampu menahan debu dan percikan air saja. Jadi misalnya saat beraktivitas di luar ruangan dan terjebak hujan, kita masih bisa menghubungi seseorang tanpa takut HP-nya jadi rusak karena kemasukan air. Pada desain kameranya juga dibuat berbeda dengan pendahulunya, terdapat peningkatan estetika pada sektor desain kameranya yang punya bumper dengan finishing halus dan transparan yang isinya masih tetap sama, ada triple kamera dan LED flash. Bodi utamanya masih memberikan tampilan menarik di setiap varian ponselnya. Contohnya pada warna Midnight Black yang saya pegang, punya kesan segar, tegas, non-premium dengan efek glitter bila terkena cahaya pada sudut pandang tertentu. Di bagian sisi kanan ponselnya ada peningkatan pada sektor fingerprint-nya yang tidak lagi gabung dengan tombol power, namun sudah dipasang di bawah layar. Lalu ada tombol volume control. Kemudian buat samping kirinya polosan aja, sementara buat sisi atasnya ada mikrofon, ear blaster, speaker audio, dan jack headphone. Sedangkan buat sisi bagian bawahnya ada port USB Type-C, mikrofon, speaker audio dual stereo, dan SIM injektor hybrid, satu SIM standby plus micro SD dengan konektivitas di jaringan 5G. Pada bagian layarnya juga membawa ketahanan yang cukup tangguh dengan sertifikasi Corning Gorilla Glass 5 untuk perlindungan layarnya, sehingga memastikan smartphone tidak ringkih, membuatnya tetap solid dan kokoh, sehingga mampu bertahan cukup lama di sebagian besar skenario jatuh, benturan, dan goresan sehari-hari. Ponsel ini menghadirkan layar datar yang cukup luas berukuran 6,67 in dengan jenis panel AMOLED berponi punch hole sebagai rumah bagi kamera depannya
yang punya bezel agak sedikit tebal dibandingkan pendahulunya. Namun masih cukup oke sebab dukungan resolusi di bawahnya masih sama, yaitu Full HD Plus di 1080x2400 pixel. Dengan kecerahan puncaknya bisa mencapai angka di 2100 nits. Kecerahan ini memang bukan yang akan kita lihat setiap harinya, melainkan hanya dalam kondisi tertentu saja. Sedangkan untuk tingkat kecerahan mentok kanannya berada di angka 1200 nit. Angka ini sudah sangat cukup baik untuk penggunaan di luar ruangan, sehingga mampu menampilkan konten dengan jelas dan detail di bawah sinar matahari langsung. Begitupun buat pemakaian di dalam ruangan, ponsel ini sangat nyaman sebab dibekali fitur HDR10+. Saat dipakai, pemutaran konten masih kelihatan tajam dan detail, serta aman di mata saat dipakai. Pemakaian cukup lama berkat dukungan fitur perlindungan mata dari cahaya biru rendah bersertifikasi TOF-RELAN. Bahkan sertifikasinya juga datang dari SGS yang menjamin layar HP ini sudah sangat ramah untuk mata dan minim resiko. Kita juga dapat merasakan transisi mulus saat scrolling sosial media atau browsing dan bermain game dengan hadirnya refresh rate adaptif di 120 Hz. Bahkan berkat sertifikasinya yang meningkat, kita tetap bisa mengoperasikan HP tersebut meski layar atau tangan dalam keadaan basah, terkena busa atau minyak. Berkat fitur White Touch yang dihadirkannya. Dengar musik dan juga games pun, output speaker yang dikeluarkan juga enak berkat dukungan stereo speaker membuat suara Redmi Note 14 5G ini terdengar baik. Lubang speakernya disimpan di bagian bawah dan atas bodi, tidak dimasukkan ke dalam earpiece, jadi hasilnya terdengar lebih seimbang saat mengeluarkan suara. Selain mengandalkan dua lubang speakernya, HP ini juga dibekali Dolby Atmos dan efek suara equalizer grafis yang bisa kita pilih opsinya sehingga membuatnya lebih stereo dan enak didengar. Soal kelantangannya pun, Redmi Note 14 5G tidak hanya bisa dinaikkan di volume ke 100% saja, tapi bisa sampai di 300%. Fitur ini cocok untuk keadaan darurat seperti menelpon di tempat ramai dan sebagainya. Untuk semakin meningkatkan produktivitas, ponsel ini juga dibekali fitur NFC Multifunction yang semakin mempermudah bertransaksi sehari-hari. Sementara dari sektor performanya, Redmi Note 14 5G membawa peningkatan yang cukup baik walaupun tidak banyak dari pendahulunya. Namun masih dapat diandalkan untuk pemakaian harian yang cukup padat ataupun bermain games berat sekalipun. Dengan mengandalkan chipset generasi terbaru Dimensity 7025 berpabrikasi 6 nanometer dengan 8 inti CPU yang punya clock speed 2,5 GHz untuk performanya dan didukung kartu pengolahan grafis IMG BXM 8256 sehingga masih merasakan kelancaran saat membuka berbagai aplikasi secara bersamaan. Performanya ini juga didukung oleh kapasitas memori yang luas. Redmi Note 14 5G menawarkan satu varian RAM 8GB berjenis LPDDR4X, sedangkan untuk memori internalnya sudah memakai UFS 3.1 dengan internalnya berkapasitas 128GB dan 256GB dengan menjalankan antarmuka HyperOS berbasis Android 14 yang punya masa update OS 2 kali serta security patch selama 4 tahun. Jadi ponsel ini cocok untuk kamu yang cari ponsel dengan masa pakai panjang. Jika masih kurang dengan penyimpanannya, HP ini menyediakan slot microSD namun dengan jenis hybrid. Kami pun melakukan beberapa kali pengujian lewat aplikasi. Hasilnya Redmi Note 14 5G dengan Dimensity 7025 ini mendapatkan skor di 371,517 poin untuk Antutu versi 10. Hasilnya cukup kecil dibandingkan reviewer lain, mungkin karena ponsel ini masih dalam mode demo. Namun skor tersebut bisa dibilang cukup baik. Hasilnya Redmi Note 14 5G bisa dibilang mampu memainkan beberapa game dengan maksimal. Contohnya Mobile Legends, Subway Surfer, dan 5G Mobile bisa dimainkan dengan lancar. Selama permainan juga tidak ditemukan lag ataupun frame drop yang mengganggu. Untuk menopang performanya, Redmi Note 14 5G juga turut mengalami sedikit peningkatan di bagian sektor dayanya. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5110 mAh, meningkat 110 mAh dibandingkan Redmi Note 13 yang hanya 5000 mAh saja. Selain itu, Redmi Note 14 5G ini juga dibekali fitur turbo charging di 45 Watt dengan durasi pengisiannya dalam klaimnya
Ponsel ini mampu mengisi daya dari 0 sampai 100 hanya dalam waktu 57 menitan aja. Kemampuan pengisian dayanya juga didukung fitur OK, yaitu Smart Charging Engine Battery Health yang dapat berguna untuk meningkatkan masa pakai baterai jadi lebih panjang. Fitur ini memungkinkan kondisi baterai tetap berada di atas 800% setelah penggunaan selama 4 tahun. Yang terakhir dari sisi fotografinya, kamera utama Redmi Note 14 5G terbilang cukup baik di kelasnya. Ponsel ini membawa konfigurasi kamera yang cukup lengkap dengan triple setup kamera sehingga dapat menunjang aktivitas pemotretan setiap harinya. Kamera utamanya memiliki resolusi cukup tinggi di 108 megapiksel plus kamera makronya sebesar 8 megapiksel dan 2 megapiksel kamera depth sensor sebagai pelengkapnya. Kemampuan kamera utamanya mampu menampilkan warna cerah terutama saat kondisi cahaya tidak memadai berkat teknologi kamera yang digunakannya dari pixel binning 9-in-1 dengan lensa 6V dan menggunakan lensa yang lebih baik dari Sony LYT600. Lensa kamera ini punya bukaan f1.7 dengan ukuran sensor 1:1,67 inch. Hal ini membuatnya mampu menangkap cahaya lebih baik saat pemotretan di minim cahaya. Tidak hanya itu, kamera utamanya juga memiliki kemampuan in-sensor zoom. Fitur ini mampu menghasilkan 3 kali zoom tanpa mengalami penurunan kualitas. Fitur ini bisa kita manfaatkan untuk memotret objek yang jauh. Menariknya, ponsel ini juga menghadirkan fitur OIS dan AIS yang dapat membantu menstabilkan saat proses pemotretan, sehingga ketajaman dan detail yang ditangkap bisa lebih baik. Hasilnya cukup memuaskan untuk resolusi kamera yang besar dan berada di kelas harga murah. Dengan dukungan cahaya yang baik, ketajaman serta detail yang ditampilkan cukup impresif dan warna yang ditampilkan pun cukup keluar dan cerah. Bahkan dynamic range-nya pun oke. Sementara bagian depannya, Redmi Note 14 5G menawarkan kamera utama 20 megapiksel dengan bukaan f2.2. Resolusi ini sedikit lebih tinggi dari Redmi Note 13 5G kemarin yang hanya 16 megapiksel saja. Sebagai fitur tambahan tidak lupa dihadirkan, ada mode kamera Pro, dokumen, mode 108 megapiksel, mode HDR, mode malam, mode portrait, timelapse dan slow-mo, panorama, dan dual video. Dan ada fitur AI yang dapat menambahkan kreativitas kita. Buat perekaman video, kamera depan dan kamera belakangnya sama-sama mampu merekam di resolusi 1080 di 60 fps. Dan berkat hadirnya fitur OIS dan AIS, pada kamera utamanya, perekaman video Redmi Note 14 5G ini juga jadi lebih stabil, namun hanya mampu berjalan di resolusi di 1080 di 30 fps aja. Dan berikut hasil jepretan dari ponsel ini. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 5G di resolusi 720 30 fps. Dan seperti ini untuk hasilnya. Untuk tone warnanya oke, cenderung mendekati aslinya. Cakep. Dan ini untuk kualitas dari Redmi Note 14 5G di resolusi 1080 di 30 fps. Untuk tone warnanya makin cakep, makin keluar. Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 5G di resolusi 720 di 30 fps. Seperti ini untuk hasilnya, warnanya oke, cakep, dan cenderung natural. Untuk perekaman stabilisasi berbasis videonya ini cukup stabil di 70 di 30 fps. Warna langitnya pun sama ya.
Dan ini adalah kualitas perekaman video dari Redmi Note 14 5G di resolusi 1080 di 30 fps. Seperti ini untuk hasilnya ya. Hasilnya jadi makin oke. Warnanya makin cakep. Dan untuk kestabilannya oke. Ini saya guncang. Kita coba, kalau bisa zoom.